Masang takut meledak, nyuruh mamanya yang masang. Dan nanti kalau meledak mamanya duluan. Dan nanti ibu cari mama baru. Ya bu, saya ingat tetangga saya nggak berani masang regulator karena takut meledak. Tapi dia nggak nyuruh suami karena dia sayang sama suaminya. Terus dia bilang gini, Mas, nggak usah masang regulator, nanti takut meledak. Terus dia bilang gini, tenang, nanti saya nyuruh tetangga aja yang masang di rumah gitu. Ya nanti tetangganya yang meledak. Itu di sini tetangganya nggak disuruh-suruh. Ya, kalau segelam ya bu jangan mau. Nanti mau dikorbankan sama tetangganya. Ya, kalau suaminya dipinjam sama tetangga suruh masangin gas jangan dikasih. Kalau ada apa-apa kan ibu sendiri yang menyesal, ya. Paham ya bu? Terus yang lain sudah bisa masang semua ya. Terus ibunya tadi mamanya yang mana yang sering masang? Bu boleh maju ke depan sini bu. Bu, saya hanya mau melihat kalau di rumah masangnya seperti apa. Kalau benar ya wes nanti saya ngajarkan lagi. Tapi kalau kurang benar nanti saya sempurnakan boleh ya. Bu sebelah sini dari kelihatan. Bu dengan ibu siapa bu? Ibu Sulastri. Sebelum masang mungkin ada pesan kata-kata terakhir buat ibu. Pelajari anaknya tadi mengerjakan saya jadi takut ya bu. Nah, bu coba dipasang bu diperhatikan sama nggak dengan ibu di rumah? Terus nggak apa-apa. Nanti kalau dipasang besi capek bu. Bu kalau masang jangan sering ditekan-tekan ya. Gak boleh ditekan-tekan ya. Bu Sulastri ya. Boleh duduk sini bu. Nanti saya jelaskan. Begini, ternyata hampir semua sama di beberapa tempat. Setiap saya tanya sama ibu yang sudah bisa masang, dia jawabnya bisa. Tapi faktanya saya lihat kalau masang itu senengannya megangin kepalanya. Iya. Seneng pegang kepala di rumah ya bu? Kepala ini loh bu. Karena seneng pegang kepalanya, masangnya itu sering ditekan-tekan kayak gini saya perhatikan gitu ya. Iya. Gak boleh ya bu ya? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ada beberapa. Gak boleh. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Satu, pemborosan seperti tadi kalau ditekan kan sering gitu, gasnya sering keluar pemborosan. Terus yang kedua bu, kalau sering ditekan nanti ini ada lubang, gasnya ngumpul di sini ada ruang kosong. Kalau gasnya ngumpul di sini nanti nggak akan bisa disalurkan buat masak. Maka ciri-cirinya gini, setiap tabung di rumah habis, sering nggak ibu mencium aroma gas duluan? Iya. Gas entek yang di sini turun terbuang sia-sia, ibu rugi 10% dari pemakaian gasnya ya. Jadi kalau bisa jangan ditekan. Terus gini lagi bu, ini ada besinya, kelihatan ya bu? Iya. Di sini kecil. Ya, kalau ditekan besi apa centilanya ini bu nanti bisa patah atau bengkok. Nanti gasnya nggak mau berhenti, gasnya ngawas terus. Terus ibunya takut lemparin di kebun. Ya. Bu, karena ini tekanannya kuat ya. Bu sering dengar suara gas ya? Kalau dengar suara gas yang kaget ya bu? Ini kalau ditekan gasnya terus. Jadi jangan ditekan-tekan lagi ya, takutnya besi ini patah bengkok di dalamnya, gasnya nggak mau berhenti, gasnya ngawas terus. Nanti ibu yang rugi, ibu harus ke warung beli tabung lagi ya. Oke. Pernah dapat tabung sama kompor gratis tahun 2008 zaman Pak SBY? Nah, mungkin ibu belum nikah dulu bu, tapi bangga sudah pernah ya. Ibu, ada 5 langkah pemasangan regulator yang baik dan benar yang pernah diajarkan pemerintah. Ada yang masih ingat ibu? Tali. Ya, kita ingatkan lagi boleh ya. Bu yang bawa HP kalau mau direkam di video boleh, kasih tahu tetangganya, kasih tahu temennya yang belum berani masang nanti disetelin ya. Nih, kita ingatkan lagi tentang 5 langkah cara pemasangan regulator yang baik dan benar yang pernah diajarkan pemerintah ya. Tadi saya bilang nggak boleh pegang kepalanya ya. Nanti kebiasaan ibu masangnya pasti sering ditekan. Terus kalau nggak boleh pegang kepalanya, di mana pegangnya? Pegangnya di batangnya saja ibu. Selangi maksudnya bu. 1. Ya, 2. Sejajarkan lubang regulator sama lubang tabungnya. Disejajarkan seperti ini. Oke. Ada jarak amannya. Kenapa? Kalau seperti ini nggak boleh. Ini lehernya nggak dilas ya sama Pertamina, dia hanya pakai drat. Drat tau ya bu? Iya. Drat antara mur sama baut. Jadi dia nggak dilas. Takutnya kalau dratnya rusak, ditekan-tekan nggak kuat, nanti dratnya terbang karena daya ledakannya kuat. Gitu. Nanti kalau main mata bisa menyebabkan iritasi atau kebutaan. Paham ya? Jaga jarak dengan cara pegang selangnya. Yang kedua, sejajarkan lubang regulator sama lubang tabungnya seperti ini. Kalau sudah sejajar nggak perlu ditekan, cukup ibu goyang selangnya saja. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau sudah digoyang baru masukkan kuncinya. Bu, tanpa ditekan dia sudah
Kuat. Kendor nggak Bu? Enggak ya. Bu kalau ngeses bocor Ibu jangan ke warung minta tukar tabung ya. Banyak ibu-ibu yang warung terutama ngeluh. Katanya kalau bocor dipulangin ke warungnya akhirnya dijual lagi nggak laku, kasihan yang punya warung. Masalahnya bukan di tabung, masalahnya ada di dalamnya, di karetnya sini. Oke. Yang Ibu ganti karetnya ini ya Bu? Iya. Sering nyimpen karet kayak gini di rumah? Iya. Ya saya paham kata teman-teman di Pertamina karetnya sering hilang. Ternyata disimpan sama. Ya, Bu cuma simpen banyak-banyak. Ini bahannya karet mentah keras kaku. Kalau mau awet, Ibu cari bahan yang silikon ya. Biasanya di Alfa di Indomaret ada Bu dijual seperti ini. Ya, yang seperti ini yang putih silikon kayak gini. Ya. Terus kalau ngeses bocor bisa diatasi sama karet hilang di rumah. Tapi masang karetnya jangan di lehernya sini ya. Karet bahannya getah. Awalnya bagus, lama-lama karet kena panas, meleleh, kendor, bisa putus. Plastik kresek juga nggak boleh ya Bu. Saya sering lihat di Pertamina bekas banyak plastik karet sini nggak boleh. Kalau mau kasih karet, karetnya dipotong kurang lebih 1 cm seperti ini ya. Karetnya dililitkan, masukkan ke dalamnya sini. Seperti ini ya. Oke, terus yang ngeses ini Bu kita coba dulu yang ngeses bocor ini kita masukkan lagi ke dalamnya sini. Oke. Tadi saya ulangi lagi Bu, diingat-ingat biar nggak lupa. 5 langkah pemasangan regulator yang baik dan benar yang pernah diajarkan pemerintah. 1, pegang apanya Bu? Batang-batangnya. Yang kedua, Goyang-goyang. sabar. Ibunya sudah nggak sabar. Ibu diperhatikan ya Bu. 5 langkah. 1, pegang serangga. Yang kedua disejajarkan dulu ya. Kalau sudah sejajar baru ya. Untuk goyangannya terserah ibunya. 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Biasa di rumah goyangnya berapa kali Bu? Gak pernah digoyang? Nah, terus? Langsung ditekan gini. Bu kalau langsung ditekan masuknya nggak enak. Tapi kalau ibu goyang dulu nanti masuknya. Apa tuh Bu? Ibu lupa kasihan di rumah. Kita lagi belajar masang regulator. Fokus ke sini ya Bu. Iya. Nah, yang di rumah buat nanti malam aja. 1, pegang selang. Yang kedua tinggal disejajarkan. Yang ketiga tinggal digoyang. Yang keempat baru masukkan kuncinya. Ya. Ini kalau sudah gini Bu asal tepat sempurna aman ya. Oke. 1 yang belum selesai. Ini langkah 1 ini sering ibu lupa karena sudah dipasang kayak gini. Sering ibu nyalakan kompor nggak nyala-nyala di rumah. Iya. Sampai kedengeran rumah tetangga. Seperti ini ya Bu. Ya. Kalau yang terjadi gasnya belum ngalir. Untuk mengalirkan gas, ibu punya pisau atau sendok di rumah? Ya. Dimananya Bu biasanya? Betul. 1, 2, 3 supaya gasnya ngalir ke arah kompornya ya. Yang dipukul bukan kepalanya ya. Nanti regulatornya rusak kendor. Terus jangan dipukul di tabung juga ya. Kadang ibu sering emosi. Kompornya nggak nyala-nyala, tabungnya dibanting-banting. Iya, tabungnya pada pihak. Kasihan ya Bu. Ingat, kalau kompornya nggak mau nyala, jangan dipukul di regulator, jangan dipukul di tabung. Cukup dipukul di bagian selang. Kalau kompornya juga bandel nggak mau nyala-nyala, ini ada mantranya nggak sembarangan. Ada mantranya. Sudah tahu mantranya Bu? Belum. Belum. Tak kasih tahu mantranya mau? Boleh. Ya, tapi rasanya jangan bilang sama-sama ya Bu. Bu, kompornya bandel nggak mau nyala, ibu ketok di sini. Mantranya gini. Masak, 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 mateng, 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 enak, enak, enak. Gitu. Kalau sudah dibacakan mantra, ibu lihat kompornya Bu. Ya, nanti nyalanya lebih mudah. Bu, yang diingat bukan mantranya ya, tapi 5 langkah cara pemasangannya. Kalau masangnya tepat, sempurna, benar, nggak ada kebocoran, rumah aman, keluarga aman, anak-anak juga aman. Aman nggak ini Bu? Aman, walaupun tabungnya ditaruh di sini. Asal masangnya tepat, sempurna, tidak ada kebocoran, ini ya. Karena nyaman, saya tak RT 21 sebentar ya Bu. Bu, nitip tak RT sebelah dulu. Bu, kok kayaknya ibu cemas, takut kenapa Bu? Bu pernah lihat tabungnya ini di rumah meledak? Terus ibu takut pernah lihat tabung meledak di mana? Ya.
Ya wis, ibu ini nggak salah. Kenapa berita di TV yang ibu dengar gini? Telah terjadi ledakan tabung gas di Jakarta Selatan mengakibatkan 5 rumah rata dengan tanah. 3 orang meninggal dunia. Ibu kebayangnya tabung ini meledak seperti bom? Enggak. Saya pernah lihat rumah kebakaran. Rumahnya habis rata dengan tanah. Saya ke sana, saya bantu beres-beres. Saya lihat bu, tabungnya masih utuh, bulat seperti ini, berubah yang tadinya hijau menjadi hitam gosong. Tapi dia tabungnya tidak meledak seperti bom yang ibu bayangkan. Tabung bahannya kuat, keras dari baja. Dulu tabung dikasih gratis sama siapa bu? Ya sama pemerintah ya bu. Nah, apakah pemerintah tega memberikan bom di rumah ibu-ibu? Nah, tentu tidak ya. Ternyata yang meledak bukan tabung gas bu. Yang meledak itu hanya balon yang berwarna hijau. Kan ada lagunya ya bu. Ya wis nggak usah nyanyi ya bu, nyanyi nanti. Tapi kenapa beritanya di sosial media, di televisi sering dikabarkan peristiwa tentang ledakan dari gas LPG ini? Sudah tahu penyebabnya ibu-ibu? Sudah tahu penyebabnya? Belum? Mau tahu penyebabnya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Oh mau tahu banget. Kalau mau tahu banget jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Bu saya sembari duduk nggak apa-apa ya bu? Capek bu. Oh iya, saya minum dulu ya bu, mumpung lagi iklan ya bu. Acara ini disponsori oleh Tripanca. Nah, bu saya sembari duduk nggak apa-apa ya bu? Tapi kenapa beritanya di sosial media, di televisi sering dikabarkan tentang peristiwa ledakan dari gas LPG ini? Ternyata penyebabnya bu, setelah diteliti hanya ada 2 faktor sebenarnya ya. Diperhatikan soalnya ilmunya nggak di tempat sekolah, ilmu ini tidak di bangku kuliah. Faktor yang pertama adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Siapa? Ya kita, ibu-ibu sendiri. Mungkin nggak tahu cara pemasangannya, nggak tahu cara penempatannya. Kadang ibu-ibu tuh sering lalai, sering ceroboh. Lagi masak ditinggal ngerumpi, ditinggal nonton TV gitu ya bu. Oh, tahu-tahu bahwa hangus gosong kebakaran. Satu, penyebabnya manusianya. Penyebab yang kedua bukan dari mana-mana. Penyebabnya itu dari alat-alatnya sendiri ya. Maka jaga rawat alat-alat yang ada di rumah. Di rumah ibu alat masaknya ada berapa bu? Ada berapa alatnya untuk masak bu? Apa bu? Wajan, panci, kuali, aman ya bu. Bu ini alatnya untuk masak ada 4 ya. Selain tabung kita kan ada regulator, ada selang, ada kompor. 1, 2, 3, 4. Penyebabnya dari sini. Lah kok bisa gini? Kadang ada kompornya sudah nggak layak pakai, sudah keropos. Kadang ibu-ibu tuh suka nekat, masih aja dipaksakan buat masak. Kalau besi ini keropos, apinya nyebar kemana-mana. Bahaya nggak bu? Terus bisa dari selang, kalau nggak pernah dibersihkan nanti bau ikan asin, dikit sama tikus bocor, ketemu api bahaya nggak bu? Bisa dari regulator, kalau masangnya nggak kenceng, nggak sempurna, gasnya ngembes bocor gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau aman, jaga rawat alat-alat yang ada di rumah ya. Ibu kalau habis masak kompor dibersihkan nggak bu? Bersihkan ya bu, biar awet ya, biar nggak gampang keropos. Terus bu selangnya dibersihkan nggak bu? Bu coba sing kompak, sing jujur. Ibu kalau habis masak yang dibersihkan, yang dilap kompornya apa selangnya? Selangnya apa kompornya? Selangnya? Ibu sini. Ini tabung bahannya kuat, keras, jadi baja nggak meledak. Kompor di rumah bahannya besi seng aluminium, digigit tikus nggak mempan. Tapi di mana-mana bu, yang namanya selang, ini bahannya apa bu? Karet itu bisa pecah, bisa retak, bisa bocor. Itu ban mobil yang besar aja bisa bocor. Apalagi cuma karet kecil seperti ini. Kalau menurut ibu bahaya kompor apa bahaya selang? Terus ibu kalau habis masak yang dibersihkan kompor apa selang? Yang bahaya? Terus yang dibersihkan? Lah kok pinter temen? Yang bahaya selang, yang dibersihkan? Gurunya siapa tuh? Selangnya nyumput dengan di. Nah, ibu selangnya di rumah telanjang kayak gini atau pakai besi? Ini apa bu? Biar apa? Biar aman gitu. Ya bu, ini mohon maaf banyak masyarakat ibu yang menganggap besinya itu sebagai pengaman. Ya,
Besi itu bukan pengaman, besi hanya sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Supaya di rumah tidak digigit sama tikus. Supaya di dekat kompornya sini nggak kecipratan minyak yang terlalu panas. Ini karet, kalau kena minyak panas bisa melepuh. Tapi Bu lihat di rumah, besinya suka melorot nggak Bu? Ya berarti dia bukan pengaman ya, dia hanya sebagai pelindung. Terus saya mau tanya, kalau di sini tikus doyan makan karet ini selang? Doyan nggak Bu? Doyan. Enggak ya Bu, tikus makannya nggak karet. Kalau tikus makan karet, ban mobil, ban motor, ban sepeda lebih menjanjikan karena lebih mengenyangkan. Tapi faktanya ban motor, ban sepeda ada di rumah dekat dapur. Pernah lihat ban sepeda, ban motor dimakan tikus? Nah, terus kenapa kok kadang tikus suka doyan selangnya Ibu di rumah? Oh iya. Berarti sebenarnya Ibu paham ya. Tapi sayangnya Ibu Bu kalau habis masak minyaknya, kuahnya nyipratnya ke selang. Tapi sayang Ibu kalau habis masak yang dilap hanya kompor. Malam hari Ibu tidur, saat Ibu tidur tikusnya itu keluar mencari makan. Pas lewat mencium aroma ikan asin, digigit kan bocor, gasnya keluar ketemu api. Bahaya nggak Bu? Bahaya kompor apa bahaya selang? Nah terus Ibu kalau habis masak yang dibersihkan kompor apa selang? Oh kompor mana tuh? Ngeyel ya. Jujur ya Bu, biar lebih paham saya kasih praktek ini. Ibu naruh tabung di rumah dekat seperti ini atau berjauhan? Jauh. Jadi kompornya ada di dapur, tabungnya ada di balai desa. Jauhnya seberapa? Sejajar atau atas bawah? Atas bawah. Yang di bawah siapa? Tabung gasnya di bawah, kompornya ada di atas. Nih, Bu saya kasih tahu. Saya masih ingat dulu waktu di Bandung, namanya Bu Susi. Bu Susi seorang penjual gorengan. Waktu itu Bu Susi lagi ada pesanan gorengan. Pagi-pagi dia nyalakan kompornya di rumah seperti ini. Oke. Dia lagi masak karena lagi ada pesanan. Tiba-tiba dia mencium aroma gas yang bocor. Langsung buru-buru kompornya dimatikan. Kemudian si Bu Susi itu ngecek nyari-nyari kebocoran. Dicium, didengerin gitu ya Bu? Ya, saya yakin tidak hanya Bu Susi, ibu di sini kalau ngecek kebocoran selalu di sini. Iya. Nggak pernah ada ibu yang mau ngecek selang. Kenapa? Sudah merasa aman, pakai baju, pakai besi gitu ya, terus merasa tempatnya jauh. Padahal jaraknya hanya atas dan bawah. Punya Bu Susi, selangnya itu kotor karena tukang gorengan dia banyak jamurnya. Jamur selang apa ya Bu? Yang warna putih itu. Nah, selang itu kalau terlalu banyak jamur, dia akan menjadi keras dan kaku. Maka kalau ketekuk dia bisa pecah retak, kadang di sini, kadang di bagian sini. Nah, punya Bu Susi banyak retak, banyak pecah, tapi nggak kelihatan. Kenapa? Karena dari ujung sampai ujung dipasangi besi. Dicari-cari nggak ketemu. Dia ngeliat jam sudah siang. Hari itu Bu Susi lagi banyak pesanan gorengan. Akhirnya dia putuskan untuk nyalakan lagi kompornya seperti ini. Coba Ibu bayangkan, kalau di rumah Ibu lagi masak, tiba-tiba selangnya Ibu ada yang bocor. Kompornya mati nggak Bu? Enggak. Ibunya masak, selangnya bocor, kompor mati nggak? Enggak. Selangnya bocor. Bu, di atas ada api, selangnya bocor dia nggak mati, gasnya keluar terus, ngalir. Semakin lama kalau ketemu api, paham ya Bu? Ya, ini hal-hal yang baik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi di rumah kita. Tapi Bu, musibah kalau datang nggak pernah permisi, nggak pernah ketok pintu. Musibah tidak memandang kaya, tidak memandang miskin. Siapapun bisa kena musibah. Ini contoh. Bu anggap aja ini tikus. Tikusnya lewat, mencium aroma ikan asin di selang. Selangnya digigit tikus nih Bu. Apa tuh Bu? Bu, ini kan Bu. Bu kalau selangnya bocor, mati nggak Bu kompornya Bu? Kalau nggak mati apa yang terjadi? Gasnya akan ngalir ya Bu, ketemu api. Bu kalau ada api jangan ditinggal kabur ya Bu. Bu kalau ada api larinya kemana Bu? Ke kompor gas. Ibu kalau di dapur ada kebocoran lari keluar rumah, tolong api yang kecil lama-lama menjadi besar. Kalau Ibu mau laporan dulu sama Pak RT, pulang ke rumah bareng Pak RT, rumah keburu habis. Nanti ajarin cara memadamkan api. Tapi Bu nanti tak ajarkan. Tapi Bu sebelum saya ajarkan dari cara memadamkan api, dari proses terjadinya kebakaran sudah paham ya. Ternyata Bu, tabung itu tidak akan pernah meledak kalau tidak ada kebocoran. Bocornya itu datangnya dari mana?
Ya, dari alat-alatnya ya bisa dari kompor yang keropos, bisa dari selang karena dari regulator. Tapi dari keempat bahan ini 1, 2, 3, 4 yang paling lunak mana Bu? Selang, karena bahannya karet, bisa pecah, bisa retak, bisa bocor. Di rumah kan kompornya kuat. Oke, paham ya? Oke, bahaya kompor apa bahaya selang Bu? Semestinya kalau habis masak yang Ibu bersihkan kompornya apa selangnya? Selang ya. Kalau bilang kompor tak bakar lagi. Kat mau kok kompor terus kompornya di rumah atas loh Bu ya, tapi selangnya Kak paham? Kalau habis paham tak tempel lagi ya Bu. Bocorin ya. Tak tempel nggak bocor lagi Bu. Bu tapi ini jangan dicontoh ya Bu. Bu gini, Bu cara membersihkan selang. Pernah bersihkan selang di rumah? Seminggu sekali? Belum. Sebulan? Setahun sekali? Nggak pernah. Pernah ya, bisa lama. Bu, di rumah ada besinya toh? Iya. Kuncinya dikendori, kepalanya dilepas. Oke. Terus Bu, ini nggak usah dilepas Bu. Dari sini besinya Ibu dorong sampai dia jatuh. Oke. Selangnya dibersihkan pakai gombal lap, pakai air panas ya Bu. Ya, arangan atuku boleh. Kenapa? Supaya jamurnya hilang, lemaknya hilang, bau amisnya hilang. Oke. Kenapa harus pakai air panas? Supaya yang kaku di rumah bisa lemes. Kalau pakai air sabun, ya dia bersih, tapi dia masih keras dan juga kaku. Air sabun itu untuk langkah yang kedua. Setelah ini bersih pakai air panas, baru dipasang, dikunci, bersihkan lagi pakai air sabun. Tujuannya apa? Kalau selangnya bocor, retak, dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara gitu Bu. Oke, ini ketahuan nih bocornya di sini, jaraknya 1 jengkal masih aman. Potong, tancepin lagi boleh. Oke, kalau di sini juga sama, potong, tancepin lagi. Tapi kalau bocornya di tengah, nanti Bu ke pasar beli yang biru aja ya Bu. Dilempar beli ya. Baru kalau dipotong di tengah terlalu pendek, masangnya nggak sempurna, bocor nyamber api. Bahaya nggak Bu? Paham ya? Oke, ya sudah, nanti dibersihkan. Selama ini nggak pernah bersihkan selang? Nah, terus selama ini yang Bu bersihkan selangnya siapa Bu? Sudah paham ya? Oke. Bu coba kalau sudah paham saya tes. Ibu dari rumah tadi datang ke sini ada yang masih masak atau ngerebus air? Nah, sudah selesai masak ya? Gasnya sudah dimatikan? Regulatornya dilepas seperti ini? Nggak pernah dilepas? Tapi malam hari kalau mau tidur dilepas? Nancep terus? Semalaman? Sampai pagi nancep terus nggak mau lepas? Lepas senang. Kalau pas ganti gas baru dilepas. Bu, dengarkan pertanyaan saya. Bu dari rumah datang ke sini gasnya sudah dimatikan? Ya, regulatornya dilepas? Nancep terus? Yang benar tuh Bu? Nah, terus malam hari Bu kalau mau tidur yang lepas apa? Gak ada. Yang benar tuh Bu? Berarti kita nancep terus? Pagi masak, bikin sarapan, sudah selesai dimatikan gini, gak dilepas. Ditinggal kerja, ke sekolah, ke sawah, ke ladang gitu. Anak-anak ada di rumah. Bu kasihan anaknya gini, ini contoh di kota-kota besar. Kadang anak kecil itu sombong, gak cocok sama masakan ibunya. Terus dia nanti masak telur, masak indomie. Bapaknya kerja, ibunya gak di rumah. Kalau ada api kecil kayak tadi, anak kecil bisa ngatasin api gak Bu? Bu lihat kompornya, saya nyalakan ya. Ada apinya nggak Bu? Menurut Ibu gasnya hidup atau mati? Kalau suaminya ngerokok nyamber nggak? Bu, maksud saya Bu, Bu kadang gini anak kecil itu TK SD dia belum nalar Bu, di rumah sendirian mau masak nyalakan kompor susah, cetrek nggak nyala, dikira gasnya habis, terus anaknya keluar main sampai sore nggak pulang, suaminya Ibu pulang makan ngopi ngerokok, kalau kompornya nggak ditutup gasnya penuh di dalam rumah, kira-kira nyamber nggak Bu? Paham maksud saya Bu? Terus malam hari kalau mau tidur dilepas. Terus Ibu kalau mau tidur yang berlepas apa? Nggak ada. Nancep terus. Di sini. Bu lihat Bu. Apa yang mati Bu? Oh, Bu. Kalau kompor dari dulu sudah mati. Bu lihat Bu. Ya, apa yang mati Bu? Api yang ada di kompor. Gasnya masih ngalir nggak di selangnya Ibu? Kalau selangnya bocor bahaya nggak Bu? Ini nggak dilepas, selangnya bocor Bu. Suara apa Bu? Suara apa Bu? Kalau dilepas ngalir nggak Bu?
Kalau dipasang terus bahaya nggak Bu? Kalau suaminya rokok nyamper nggak Bu? Paham ya? Nih, Bu. Selamat ulang tahun. Paham ya Bu? Ibu jangan sampai ini terjadi di rumah, maka jaga rawat alat-alat yang ada di rumah. Penting nggak bersihkan selang di rumah Bu? Ya takutnya bocor. Ibu nanti di rumah dicek dibersihkan selangnya ya Bu. Nanti kalau selangnya rusak ketahuan bocor, Ibu ke toko bangunan, toko listrik, jangan beli selang kompor lagi ya. Beli selang apa Bu? Hah? Bu kemarin nggak nonton berita di TV Bu, 2 minggu yang lewat. Katanya sering nonton TV tuh Bu. Nih beritanya Bu. Ya padahal ini sudah viral ya Bu. Nontonnya TikTok. Nontonnya apa? TikTok. Nontonnya Indosiar ya Bu, dangdutan ya. Bu didengarkan Bu. Anda bisa menyaksikan news update pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kementerian Perdagangan memusnahkan lebih dari 1990 selang karet LPG yang tidak berstandar nasional. Selang yang dimusnahkan bermerek gas kita yang diimpor. Ini ada yang punya jemuran nggak di rumah Bu? Enggak ya? Ada anaknya, ada suaminya ya? Oh ya wis. Bu intinya gini, berita yang di TV tadi, selang karet ini sudah dimusnahkan karena selang karet itu bisa pecah, bisa retak, bisa bocor. Rekomendasi dari pemerintah, besok kalau cari selang, didengarkan Bu, selangnya selang biogas ya. Selang apa Bu? Biogas. Selang apa Bu? Biogas. Nggak lupa ya, nanti sampai rumah duduk nonton TV lupa lagi ya. Ada yang punya selang biogas di rumah? Ada yang punya nggak? Nih. Bu, ini namanya selang kompor yang biasa dijual di pasar di toko, yang sering dipakai di rumah. Terus Bu, ini namanya selang oren yang biasa orang industri, rumah makan gitu ya, warung, tukang gorengan pakai selang ini. Untuk selang biogas ini dari PGN, warnanya biru seperti ini ya Bu. Ini selangnya kesukaannya ibu-ibu. Selangnya itu tebal, besar dan juga panjang ya. Ini panjangnya hampir 2 meteran. Ini kurang lebih 180, hampir 2 meter. Untuk ketebalannya ini ada 5 lapis. Ini ada warna biru tua, biru muda, merah, putih, sama warna hitam ya. Secara bahan ini ada 3 lapisan tebal. Ini Bu, di rumah selang karet ya. Ini hanya 1 lapisan. Kalau retak, pecah kan langsung bocor ya Bu. Makanya sudah nggak boleh dipakai. Cari yang 3 lapis juga seperti ini. Karetnya nanti ada di dalam, dibungkus sama serat karbon. Tujuannya supaya selang di rumah nanti lebih kencang, lebih kokoh, lebih kuat, nggak gampang pecah. Silikon ini kalau penempatannya jauh, ke teko-teko kayak gini aman Bu, nggak gampang pecah. Terus silikon juga kalau dipakai dalam waktu yang lama buat pesta, hajatan, masa-masa ini nggak gampang panas ya. Besok kalau ke toko beli selang apa Bu? Biogas. Sing cili apa sing gede? Sing panjang apa sing pendek? Sing kandel apa sing tipis? 1 lapis apa 5 lapis? Kanan apa kiri Bu? Kiri apa kanan? Coba ditunjuk yang mana Bu? Biru. Kok Ibu tunjuknya yang tengah? Bu, yang tengah ini hanya 2 lapisan ya. Ini selangnya kecil Bu, hanya 2 lapis, bisa bocor juga. Cari yang lebih tebal 5 lapisan, namanya selang biogas. Nanti Bu, selang biogas ini di tokonya diedarkan di bulan Agustus. Ini harganya murah. Agak geser Bu, biar nggak kehujanan Bu. Ini masuk Bu. Hujan berkah ya Bu. Lihat bapaknya. Bu, besok kalau beli selang apa? Kalau selang kompor Bu, ini garansi berapa tahun Bu? 1 tahun. Kelihatan ya 1 tahun. Ibaratkan makanan kalau sudah kadaluarsa Ibu dikasih suruh makan mau nggak Bu? Perusahaan selang menjamin hanya 1 tahun. Pemakaian lebih dari 1 tahun mereka tidak menjamin lagi karena ada bahaya. Jadi kalau ada apa-apa tanggung jawab penggunanya. Tapi kalau selang biogas ini Bu, awet, tahan lama. Selang kompor umurnya 1 sampai 2 tahun. Kalau selang biogas umurnya seumur
Seumur apa, Bu? Seumur itu. Bu, selang kompor 1 sampai 2 tahun. Kalau selang juga seumurnya seumur Hidup. Bu, kalau ibu sudah nggak ada mau dibawa ke kuburan. Bu, selang kompor dalamnya 1 tahun. Kalau selang juga seumurnya seumur-umur. Nanti Bu kalau sudah nggak ada, ini selang bisa diwariskan sama anaknya, bisa diteruskan ke cucunya. Ya, ini tebal 5 lapis awet, bisa bertahan sampai 20 tahun lebih. Ya. Selangnya harganya juga murah, nggak terlalu mahal. Ini selang harganya Rp2.000. 2.000 Bu. 2.000 per sentinya ini ya Bu. Bu, 2.000. Jadi kalau beli 1 meter panjangnya 100 cm, berarti 100 dikali 2.000 harganya 200.000 Bu. Murah ya Bu? Mahal atau murah Bu? Mau yang murah? Kalau mau yang murah, saya kasih tahu tempatnya. Nanti kalau mau murah belanja sendiri di pabriknya. Pabriknya ada di Tangerang Selatan. Ya. Terus Bu, untuk keamanan di rumah, regulatornya, selangnya dibersihkan ya. Kalau masih karet. Terus untuk regulatornya Bu, bagusnya dipasang apa dilepas Bu? Habis masak dilepas ya. Nanti mau masak dipasang lagi, bongkar pasang sanggup Bu. Saya memahami karena ibu ingat masangnya susah, bongkar pasang mah. Malasnya sudah. Bu, kalau malas nggak apa-apa, malasnya boleh diteruskan, boleh ya, boleh. Asalkan ibu rajin membersihkan alam. Malasnya juga boleh diteruskan karena kompornya punya ibu, rumah ibu. Rumah saya kan jauh ya Bu. Bu ingat kalau ada api jangan ditinggal kabur ya rumahnya ya. Kalau ada api larinya kemana Bu? Ke sumber api. Lari kemana Bu? Ke gas. Hah? Ke gasnya. Oh malah mau mandi pakai air. Ibu, kalau baju, kayu, pakaian kebakaran disiram air mati. Tapi kalau gas disiram air nggak mati ya. Dia unsur senyawanya sama. Dia bukannya padam, api jadi tambah besar. Boleh pakai kain anduk basah, boleh. Tapi kain anduk basahnya jangan taruh sini ya Bu. Lama-lama kering, lama-lama akan ikut terbakar. Kain anduk basahnya taruh di atas tabung. Pernah lihat kain anduk basah di atas tabung? Fungsinya gini, kalau ada api kebakaran, Ini jantungnya Bu. jantungnya ditanam, nafasnya ada di sini. Jantungnya dilepas, berarti gasnya mati. Kalau ibu matikan di sini, yang mati apanya Bu? Hanya api yang ada di kompor. Berarti kalau ada api larinya kemana? Lari ke dapur melepas. Iya. Bu, nih, saya pasang di sini. Gasnya keluar nggak Bu? Keluar nggak? Enggak, karena tidak terkunci. Tapi kalau sudah baik terkunci, posisi terpasang seperti ini. Gasnya keluar nggak Bu? Berarti kalau ada api lari kemana Bu? Paham ya Bu? Ibu, kalau di dapur di gasnya sudah ada api yang besar, berani Ibu lepas regulatornya Bu? Yang ada Ibu malah gemeteran ya Bu, terus pingsan. Nanti bukannya mati sahid malah mati sangit mampu sate ya Bu. Bu, daripada lepas regulator sudah ada apinya, lebih baik lepas regulator sebelum ada apinya. Ibu kalau mau mudik, lebaran, rumahnya kosong, jangan dibiarkan lancep ya. Ini harus dilepas. Kenapa? Sifat gas itu ada 3. Ada yang tahu sifat gas Bu? Sifat gas. Ada yang tahu sifat gas Bu? Ada yang tahu? Ya, Bu dicatat Bu. Satu, sifat gas tidak bisa dilihat. Ada yang bisa lihat gas Bu? Oke. Yang kedua, sifat gas hanya mengeluarkan aroma bau. Betul ya Bu? Bu, kalau dipasang terus, kendor, bocor, ketahuan nggak? Kalau siang hari mungkin masih bisa dicium, masih bisa didengar. Tapi kalau malam hari ini kendor, saat satu keluarga tidur semua, ketahuan nggak Bu? Ya, faktanya berita di TV kebakaran selalu terjadi di malam
hari, nggak pernah pagi hari atau siang hari. Terus Bu, kalau nggak dilepas takutnya